Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surat At-Taubah. Kita akan melanjutkan kembali atau saya beri kesempatan tamu kita untuk bertanya, Pak? Silakan bertanya. Boleh sambil itu ya, Pak ya? Sambil Dipersilakan silakan. minum, silakan. Silakan. Mumpung masih ada waktu, belum imsak. Siapa yang mau bertanya dulu? Mas Santo? Saya, Ya, ya. Mas Anggi. Silakan, Mas Anggi. Begini Pak Kuris, pemahaman tentang ayat berjihad tentu dulu dengan sekarang sangat berbeda. Nah, sekarang yang saya pengen tahu pemahaman berjihad untuk zaman sekarang ini seperti apa? Kira-kira. Yang pertama dulu kita harus tahu bahwa jihad itu artinya upaya sungguh-sungguh. Upaya, juhud itu artinya kesungguhan. Harus sungguh-sungguh, kesungguhan. Dan dia tidak digunakan kecuali kesungguhan untuk meraih yang baik. Nah, yang baik ini bisa bermacam-macam. Cara untuk mencapai yang baik juga bisa bermacam-macam. Dalam konteks mencapai yang baik itu, pasti di hadapan kita ada sesuatu yang kita ingin perjuangkan atau yang kita ingin singkirkan keburukannya. Nah, Allah memerintahkan kita berjihad dengan harta dan dengan diri, bukan hanya dengan nyawa. Anfusikum itu dengan diri. Nah, diri ini, apa yang ada pada diri kita itu tidak terlepas dari apa yang pengetahuan kita. Pengetahuan kita kan ada pada diri kita. Tenaga kita. Waktu kita. Bisa jadi tempat kita. Berjuanglah dengan menggunakan harta dan apa yang berkaitan dengan milik Anda, diri Anda. Kita berjuang untuk mencapai yang baik atau yang lebih baik. Karena itu kita berjihad menghadapi nafsu kita. Karena nafsu selalu mengajak kepada yang buruk. Kita berjuang secara bersungguh-sungguh untuk itu. Untuk mencapai yang baik atau yang lebih baik. Itu sebenarnya makna jihad. Oke, saya kira itu. Baik, silakan. Kalau pakai bahasanya Masis nih, kalau sekarang ini beda-beda tipis antara jihad dan jahat gitu. Maksudnya orang berdalih itu dengan berjihad, tapi kalau kita lihat kelakuannya itu bukan nggak Islami gitu, dengan Allahu Akbar tapi bukan Islami deh gitu. Saya tambah dikit Pak. Yang sini teriak Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar. Saya ini mana yang jihad, mana yang jahat nih? Saya nggak tahu. Jangan sampai dua-duanya jahat. Ya, Ya, jangan satu sampai. jihad. Karena pada prinsipnya tidak wajar ada perselisihan yang mengakibatkan permusuhan antara dua orang muslim, dua kelompok muslim. Jadi bisa jadi itu bukan jihad. Bertengkar, saling kafir mengkafirkan dengan berkata saya berjihad, itu nggak benar. Saya kira itu ya. Jadi Baik, bisa kita lanjutkan kembali. kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi tadi itu dikatakan yang orang mukmin tidak minta izin untuk berbuat kebaikan. Kalau ada yang minta izin untuk berbuat kebaikan, itu ada tanda-tanda, ada dalih yang dia mau kemukakan. Innama yasta'jinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum, atau yang ragu-ragu, hatinya ragu, lalu dia hidup di dalam keraguan. Ini bagaimana tuh? Ini begini. Jadi jangan pernah ragu. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Nabi bersabda begitu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu menuju apa yang tidak meragukan kamu. Keraguan itu penyakit. Baik. Seandainya lo aradul khuruj la addu lahu uddah. Seandainya mereka memang bermaksud untuk ikut berperang, mereka sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Bukan hanya mempersiapkan senjata, mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental antara lain bahwa ini perjuangan yang membutuhkan kekuatan mental. Tapi mereka tidak mempersiapkan mental. Allah sendiri tidak senang kalau mereka ikut. Kenapa? Karena kalau mereka ikut, mereka akan memecah belah kamu. Walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum. Allah membiarkan mereka dalam keraguannya. Biar aja dia ragu terus. Dan dikatakan kepada mereka, silahkan duduk bersama orang-orang yang mau duduk. Tidak usah bangkit.
Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Orang-orang munafik yang ragu itu, kalau mereka itu keluar bersama kamu untuk pergi bertempur, untuk pergi berjihad, mereka tidak menambah pada diri kamu, dalam masyarakat kamu, kecuali kelemahan. Jumlahnya banyak tapi lemah. Wala awda'u khilalakum, mereka akan bersegera untuk menyebarluaskan hal-hal yang menjadikan kamu ragu, yang menjadikan kamu lemah, dan berusaha untuk selalu memberikan kekacauan dalam kehidupan kamu, menimbulkan isu-isu. Padahal di kalangan kamu yang berangkat ada juga yang munafik yang senang atau sering termakan isu. Bisa jadi ada yang berangkat kan, termakan isu. Jadi kalau ini sudah tokohnya sudah sebar isu rumor, fikum sama'un, ada orang-orang yang suka mendengar. Bisa jadi juga ada orang yang jadi mata-mata musuh di kalangan kamu. Waktu ini terjadi itu tentara Islam sekitar 30.000 orang. Ya pastilah ada di antara 30.000 orang itu yang ini. Jadi kata Allah, memang Allah tidak senang mereka ikut. Tapi saya tegur kamu, mestinya kamu nampakkan kebohongannya di hadapan masyarakat, baru kamu izinkan. Wallahu alimun bizzalimin, Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim. Mereka itu selalu mencari-cari upaya untuk memecah belah kamu, untuk menyebarkan fitnah. Dan akhirnya sampailah, jelaslah ketetapan Allah, dan jelaslah pula bahwa mereka itu orang-orang yang enggan untuk berjuang. Saya kira itu. Baik. Tadi menarik Pak apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa Allah menegur Nabi. Kata Allah kan, saya maafkan kamu dan saya doakan kamu. Ini yang dimaksud dengan kata doa di sini apa ya Pak ya? Allah berdoa kepada siapa? Kalau kita kan jelas kita berdoa pasti pada Allah. Di sini yang dimaksud Allah doakan kamu apa? Bagus sekali. Saya mau pindah. Kita biasa berkata, Allahumma salli ala Muhammad. Salat itu doa. Oke? Allah juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya salat buat Nabi. Jadi berarti salat berdoa buat Nabi. Oke? Nah, Allah berdoa buat Nabi, malaikat berdoa buat Nabi, kita berdoa buat Nabi. Nah, doa yang dari Allah itu adalah limpahan rahmat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusallun, Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi. Doa dari malaikat itu permohonan ampun. Kalau doa dari kita terserah deh. Jadi afallahu anka, Allah memaafkan kamu, Allah mencurahkan rahmat buat kamu. Jadi istilah afallahu anka itu juga berarti permohonan doa. Limpahan rahmat dari limpahan Allah. Rahmat dari Allah. Baik. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Silakan beneran Mas.